Di dunia di mana kultivasi klasik adalah jalan yang diikuti semua orang, seorang bayi bernama Yup Sejun ditinggalkan di depan sebuah biara di negara Zhou, dianggap sebagai anak biasa. Ia sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk mengubah dunia sesuai kehendaknya. Dibesarkan oleh seorang guru bijak di biara itu, Sejun tumbuh dengan cara berpikir yang unik dan tidak mengikuti metode kultivasi tradisional. Sejun, kini remaja, hidup sederhana di biara bersama gurunya. Suatu hari, ia pulang dengan membawa jamur karena gagal menangkap kelinci. Guru menegurnya karena membicarakan pertumpahan darah di tempat suci, mengingatkan Sejun pada ajaran Buddha. Sejun mengeluh bahwa ia sudah tidak makan daging selama lebih dari 3 bulan, menunjukkan kehidupan yang serba kekurangan. Guru memberitahu Sejun bahwa seorang temannya, seorang kultivator, akan datang. Ia meminta Sejun untuk bersikap hormat. Saat menunggu, guru merenung tentang keadaan negara yang kacau dan sulitnya menemukan kelinci bahkan di gunung. Pertanda bahwa kedamaian semakin langka. Teringat saat pertama kali menemukan Sejun sebagai bayi yang ditinggalkan di gerbang biara. Guru memberinya nama Yup Sejun karena melihat daun jatuh di atas baju bayi itu. Sejun tumbuh dengan kasih sayang guru, dan mereka memiliki ikatan yang kuat seperti keluarga. Guru kemudian menyatakan bahwa ia telah menemukan tempat untuk Sejun, sebuah sekta kultivasi. Awalnya, Sejun menolak karena ingin selalu bersama guru. Namun, guru menjelaskan bahwa waktunya terbatas, dan satu-satunya jalan untuk Sejun adalah dengan berkultivasi. Sejun yang belum paham apa itu kultivasi, mendengar penjelasan bahwa kultivator adalah tingkatan yang hampir tidak mungkin dicapai manusia biasa. Tamu yang ditunggu datang, yaitu Jo Hyomung, mantan murid guru yang kini menjadi kultivator. Meski sudah kuat, Hyomung tetap menghormati guru sebagai mentornya. Guru memperkenalkan Sejun sebagai junior dan memintanya belajar dari Hyomung agar bisa diterima di sekta. Saat Sejun memberi salam, terjadi sesuatu yang membuat Hyomung terkejut. Dari reaksi Hyomung, tampaknya Sejun memiliki bakat atau tanda khusus yang tidak biasa. Mungkin terkait dengan metode kultivasinya yang unik, atau takdirnya yang misterius. Guru sebelumnya pernah mencoba melihat masa depan Sejun, tetapi gagal, karena semuanya samar. Ini mengisyaratkan bahwa perjalanan Sejun akan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Di dunia yang kacau, di mana kultivasi klasik mungkin sudah tidak lagi efektif, Sejun dengan metode barunya bisa menjadi harapan atau justru ancaman bagi tatanan yang ada. Setelah pertemuan singkat di mana Hyomung menunjukkan rasa hormatnya kepada gurunya, sebuah ujian yang tidak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, Hyomung melepaskan tekanan spiritualnya, yang membuat Sejun terhuyung-huyung dan berteriak meminta bantuan. Guru segera menengahi, "Jika aku gurumu, anak ini juniormu, kau tidak boleh bertingkah seperti ini." Hyomung pun mengalah dengan senyum tipis. "Jika junior ingin berkultivasi, senior ini akan mendukungmu." Dengan perasaan campur aduk, Sejun mengucapkan terima kasih yang terbata-bata. "Terima kasih, senior." Setelah Hyomung pergi sementara untuk menyelesaikan misinya, guru membuka suara hatinya pada Sejun. Ia mengungkapkan kecurigaannya bahwa Hyomung adalah orang munafik sangat menghormati di depan, tetapi berpikiran sempit. "Sejun, ingat ini, kau adalah anakku. Jangan mudah percaya orang lain. Jangan pandang rendah dirimu." "Guru, apa artinya itu? Apa aku tidak bisa kembali ke sini lagi?" Guru memberinya sebuah gelang yang berkilau. "Ini, ambil, tapi ingat, jangan pernah tunjukkan ini ke orang lain, kecuali hidupmu terancam. Itu bisa jadi berbahaya bagimu. Jika usaha yang kau lakukan berhasil, aku akan pergi dan mencarimu." "Berkultivasi bisa mengancam jiwa," seru Sejun yang semakin bingung dan cemas. Ia juga khawatir dengan keadaan guru yang akan ditinggalkannya. "Tapi, siapa yang akan menjagamu? Siapa yang akan membawakan makananmu? Jangan khawatirkan tentangku." Gurunya pun pergi meninggalkan Sejun. Dalam sisa waktu 4 hari, Sejun mulai bersiap-siap secara diam-diam. Dia menggali sesuatu yang telah lama ia sembunyikan, sebuah objek bercahaya yang dia sendiri tidak sepenuhnya mengerti fungsinya, kecuali untuk cahayanya. "Seberapa dalam aku menguburnya?" Akhirnya,
aku menemukannya. Ia pun bertekad, "Guru, aku siap." 4 hari berlalu. Saat menunggu kedatangan Hyomung, Sejun mencoba menenangkan diri dengan tidur. Namun, tiba-tiba, kenapa tiba-tiba gelap? Mengejutkan sekali. Kegelapan yang tiba-tiba itu ternyata adalah Ju Hyomung. Dengan wajah dingin dan tepat waktu, ia berdiri di hadapan Sejun. "Sudah kukatakan akan datang untukmu hari ini, Junior Sejun. Apa kau siap?" Dengan gemetar namun penuh tekad, Sejun mengangguk. "Ya, aku siap. Bagaimana denganmu, senior? Apa kau menyelesaikan misi? Kau tidak perlu tahu itu. Ayo." "Di mana guru? Dia tidak ada di biara." "Junior, kamu tahu dia pergi kemana?" Sejun merasa curiga dalam hati. Kenapa dia bersikap seolah-olah baik? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tapi dengan cerdik, dia menjawab, "Aku tidak tahu. Waktu guru pergi, dia bilang akan memakan waktu beberapa bulan. Dan, untuk senior Ju, dia tidak meninggalkan pesan buatmu." Mereka melesat ke udara. Sejun, yang tidak terbiasa, berteriak ketakutan. "Selamatkan aku!" Hyomung hanya tersenyum tipis. Ini adalah pelajaran pertamanya. Dunia kultivasi tidak nyaman. Di tengah pegunungan yang tenang, Hyomung berhenti sejenak. "Sekte kita ada di gunung yang terlihat di depan sana. Namanya Gate of the Six Worlds, atau Gerbang 6 Dunia, tempat para kultivator memulai perjalanan mereka." Dia menyerahkan sebuah lencana dari batu giok kepada Sejun. "Ini akan membantumu melewati ujian untuk murid luar. Jika ada kesulitan, cari aku di keluarga Chunji di dalam sekte." Namun, peringatannya tegas. Ada banyak masalah di luar sekte, tapi sekte tidak peduli. Kau harus menjadi murid dalam agar diperlakukan dengan baik. Hati-hati. Mereka tiba di sebuah tebing batu gersang. Sejun bingung. "Di sini tidak ada apa-apa selain batu." "Kau bilang di sini ada gerbang suci?" "Tentu saja," sahut Hyomung sinis. "Apa kau pikir gerbang ditunjukkan kepada semua orang?" Hyomung lalu memusatkan energinya. Buka. Terjadi getaran kecil, dan sebuah pintu batu besar dengan ukiran indah terbuka, memancarkan cahaya yang memukau. Sejun terpesona. Wah, ini benar-benar tersembunyi dengan sangat baik. Di balik gerbang, ada tangga panjang yang menjulang tinggi ke langit, mengarah ke cahaya. "Haruskah aku naik tangga yang tinggi itu?" protes Sejun, merasa jengkel. Hyomung dengan kasar membantu, atau lebih tepatnya, mendorong Sejun ke awal tangga. "Ouch, kepalaku sakit. Bajingan jahat seperti itu," gerutu Sejun, kesakitan. "Aku belum sampai. Tapi, aku sudah ingin pulang ke rumah." Setelah mendaki, aroma menyegarkan memenuhi udara. Baunya enak, gumam Sejun. Saat tiba di puncak, pemandangan yang membentang membuatnya terpana. Sebuah kompleks megah, dengan paviliun yang mengapung di awan, dikelilingi energi spiritual yang berkilauan. "Inikah sektenya?" Tiba-tiba, rasa sakit menusuk dahinya. "Dahiku sakit." "Apa ini?" "Itu hanya sebuah tek," kata Hyomung santai. "Jangan ribut soal itu. Kau dikenali begitu memasuki sekte." Sebuah tanda berkilau, seperti tato cahaya, kini terpampang di dahi Sejun. Hyomung memamerkan tek miliknya yang berwarna merah. "Tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Tapi tekku pasti lebih baik daripada milikmu." "Kau anak yang menjengkelkan," sahut Hyomung sambil tertawa kecil. Tiba-tiba datang sebuah sensasi aneh menyergapnya. Suara gaib, dalam, dan penuh wibawa, memanggil namanya dari dalam pikiran. "Yup, Sejun." "Suara siapa ini?" "Ini aku," gumamnya bingung. Matanya mencari sumber suara. Di depannya, seorang pria tampan yang baru datang, dengan aura tenang, menatapnya dengan aneh. Sejun merasa terputus dari dunia luar. Dalam pemikirannya, ia bertemu dengan sosok yang disebut Gairung, sebuah kesadaran atau warisan jiwa yang hadir. Gairung ini mengklaim sebagai mantan anggota dari Sekte Pedang, yang telah mencapai tahap Nasan Soul dan berambisi untuk meraih keabadian sebelum mewariskan pengetahuannya kepada generasi berikutnya. Yang mengejutkan,
Ia memanggil Sejun sebagai teman lama, merasakan nafas yang sama dalam diri pemuda itu. Di dunia nyata, Wang Chungha, murid dalam yang datang, dan Hyomung mengamati Sejun yang seperti kesurupan. Anak ini, dia bicara dengan seseorang yang tidak bisa kita lihat. Ucap Chungha heran. Hyomung, dengan wajah berkerut, menjelaskan dengan singkat bahwa Gerung adalah warisan patriark lama sekte yang bisa membangkitkan jiwa orang yang baru memasuki tahap kondensasi Qi. Chungha terkesan. Dia jenius di antara ribuan. Dia memiliki zodiak tag superior. Tag di dahi Sejun ternyata bukan sembarang tanda, melainkan penanda bakat langka. Hyomung dalam hatinya meragukan pujian ini. Gurunya tak pernah menyebutkan hal istimewa tentang Sejun. Percakapan batin dengan Gerung berakhir dengan janji, kita akan bertemu lagi sebelum kesadaran Sejun kembali. Tetua, tunggu! Teriak Sejun terbata, membuka matanya. Di hadapannya sudah berdiri Wang Chungha. Dengan senyum ramah, atas perintah Hyomung yang kesal, Sejun buru-buru memberi salam. Chungha, tidak seperti Hyomung. Sangat bersahabat, jangan rendah hati. Kita saudara sekarang, kau bisa memanggilku kakak Chungha. Hehe. Terima kasih kakak Chungha, sahut Sejun riang, membuat Hyomung semakin geram. Chungha lalu menyampaikan kabar gembira. Sesuai kepercayaan leluhur, siapapun yang bertemu Gerung akan langsung dipromosikan menjadi murid dalam. Ini melompati banyak prosedur biasa. Hyomung, yang sepertinya iri atau memiliki rencana lain, memprotes dengan halus, tetapi diingatkan Chungha untuk tidak meragukan leluhur. Jangan khawatir dan percayalah padaku, kata Chungha pada Sejun sebelum mengajaknya pergi, meninggalkan Hyomung yang menggerutu. Mereka tiba di suatu tempat yang disebut kediaman para tetua. Chungha menjelaskan betapa ketatnya hierarki sekte. Ada 3.000 murid dalam, dan jumlah murid luar yang tidak diketahui. Berdasarkan aturan, untuk menjadi murid dalam, kau harus melewati misi para tetua. Jadi, kakak Chungha, aku harap kau menjagaku. Tentu saja, jawab Chungha meyakinkan. Ayo, temui tetua. Tiba-tiba seseorang muncul yang bernama Jang Kyung dan memanggil senior Wang Chungha. Ia melaporkan. Senior Wang, seseorang menghancurkan tempat kultivasi saudari Imei. Wang Chungha terkejut. Apa? Itu benar? Jang Kyung bersikeras. Aku yakin dan memohon. Senior Wang, kumohon. Aku memintamu. Dia tampak sangat membutuhkan bantuan. Wang Chungha sedang menghadapi situasi sulit. Di satu sisi, dia harus membawa Sejun untuk bertemu dengan tetua. Namun, di sisi lain, ada junior yang sangat butuh bantuannya. Dia berusaha menolak dengan cara yang halus, seperti bilang, aku ada urusan sekarang. Dan kau akan paham jika aku ulangi lagi kan? Akhirnya, dia harus berbicara lebih tegas. Keluar! Jang Kyung Hwan tidak menyerah. Dia mengeluarkan sebuah harta treasure pemberian tetua Cil dan menawarkannya pada Wang Chungha sebagai imbalan. Harta ini diberikan tetua Cil. Aku akan memberikan ini pada senior Wang. Tolong bantu aku dan saudari Im. Wang Chungha menolak tawaran itu. Menganggapnya bukan sebagai hadiah, tapi ancaman. Dia menjelaskan alasan penolakannya. Junior Sejun ini sangat berbakat. Aku harus membawanya pada tetua untuk membiarkannya mengikuti ujian. Ini adalah tanggung jawabku. Kyung Hwan merasa diabaikan dan marah. Dia tidak peduli lagi dengan Sejun. Cukup bilang saja kau tidak peduli padaku. Bagaimana bisa kau membela anak itu? Teriaknya, sambil menunjuk Sejun yang hanya bisa menjawab canggung. Halo? Kyung Hwan sudah mencapai batasnya. Jika kau tidak mau membantuku, maka aku akan membunuhnya. Kyung Hwan menyerang Sejun. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Nantikan terus ya kawan-kawan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe. See you next video.